Kami dari kelompok 3 mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan tentang hubungan negara dengan warga negara. Kami akan menjelaskan melalui video diskusi. Mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Arsim Tanisya Akbar sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mia Nasrida Putri sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Aini sebagai pemateri ke-1. Perkenalkan, nama saya Nurina Rasida sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Damayanti sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, kelompok kita akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama ada penjelasan materi, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Farah Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan atau kewajiban. Hak bisa dimiliki seseorang jika sudah melakukan kewajiban. Berikutnya ada hak asasi, merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta kewajiban dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Berikutnya ada kewajiban asasi, merupakan kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Oke, terima kasih oleh Farah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Adinda Putri Damayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara menurut undang-undang. Di sini saya mengambil salah satu contoh undang-undang. Yang pertama, undang-undang tentang hak. Masyarakat berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pasal 28. Yang kedua, undang-undang tentang kewajiban. Salah satunya pasal 28J ayat 1 yang berbunyi menghormati hak asasi tentang manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara, yaitu yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, adanya pedoman pelaksanaan. Yang ketiga, diperlukan adanya lembaga yang bertugas mengawali pelaksanaan Pancasila. Terima kasih oleh pemateri kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia Nasrida Putri selaku pemateri ketiga. Materi selanjutnya saya akan jelaskan di mana materinya pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Di sini yang pertama yaitu manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengamalan kehidupan politik nasional. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Contoh-contoh hak warga negara serta kewajiban warga negara. Yang pertama untuk hak warga negara, di mana warga negara itu masyarakat berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Yang kedua, masyarakat berhak mendapat dan menggunakan fasilitas kesehatan seperti BPJS. Yang ketiga, masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum termasuk pembelaan diri. Contoh untuk kewajiban warga negara, yang pertama, masyarakat berkewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, masyarakat berkewajiban untuk saling menghormati dan bertoleransi. Yang ketiga, masyarakat berkewajiban menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya.
Terima kasih kepada semua pemateri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau bertanya. Dalam realitanya, banyak sekali kasus pelanggaran hak dan kewajiban di negara Indonesia. Hal itu dapat ditemukan di berbagai lingkungan sosial. Untuk itu, bisa nggak kalian kasih salah satu contoh tentang kasus dalam perusahaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaannya, kami akan berdiskusi dahulu. Ini aku mau ada contoh kasus, nanti aku aja. Ya, itu oke, nggak apa-apa. Silakan nanti silakan. Karena jadi jawab. Langsung kan. Untuk contoh kasus yang kami ambil yaitu pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi antara perusahaan dan karyawan. Contohnya yaitu perusahaan perkebunan sawit, di mana perusahaan ini tidak memperdulikan hak buruh berupa upah dan kesejahteraan karyawan, serta perusahaan ini mengingkari kewajiban dalam jaminan keselamatan buruh karena buruh terasa terancam dan dirugikan. Itu ya Kak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Tolong jelaskan menurut pandangan kalian. Terima kasih. Saya akan menjawab mengenai solusi yang telah kami simpulkan bersama. Yang pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, untuk penegakan hukum ini tidak memandang harus adil seadilnya, tidak memandang atas jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu pemerintah harus mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu pengoptimalan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban serta negara seperti Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia atau yang sering dikenal dengan Komnas HAM. Terus yang keempat yaitu meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di negara Indonesia. Itu tadi solusi yang bisa kita sampaikan. Apakah kakak kurang puas dengan jawaban kita atau sudah Kak? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan dari diskusi yang telah kita lakukan. Setelah diskusi yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari harus dijalankan secara seimbang dan keduanya memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini perlu diterapkan karena kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila warga negara menjalankan hak dan kewajiban secara tepat dan seimbang. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di negara Indonesia mulai marak terjadi, menyebabkan kekhawatiran, perpecahan, dan kerugian dalam masyarakat. Untuk itu, hal ini harus segera diatasi dengan UU dan hukum yang ditetapkan oleh negara. Sekian diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kurang dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.